Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Anggraini Astri Ningrum Rahayu dari kelas 2A Program Studi Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi tentang Islam dan pendidikan dengan judul Belajar Daring Adapun Hilang. Dunia telah dilanda pandemi sejak 2019 yang berasal dari Wuhan, China, yang telah melanda di seluruh penjuru dunia. Pandemi ini pun berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali aspek pendidikan. Pendidikan di masa pandemi diharuskan untuk dilakukan secara online atau daring. Pembelajaran daring memang sangat efisien secara waktu dan tenaga. Murid dan pengajar tidak perlu bertatap muka secara langsung dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Namun, selain dampak positifnya, pembelajaran daring juga mendatangkan dampak negatif seperti turunnya adab para pelajar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari pun sudah sering kita jumpai. Contohnya adalah ketika sedang pembelajaran daring bersama guru atau dosen, banyak pelajar yang malah sibuk dengan gadgetnya dan tidak sedikit pun memperhatikan guru atau dosen yang sedang memberikan materi. Dengan kata lain, mereka hanya numpang absen dengan bergabungnya di ruang Zoom dan Google Meet. Tak sedikit pun juga pelajar yang meminta orang tuanya untuk mengerjakan tugasnya, dan mereka malah sibuk bermain dengan gadgetnya ataupun main keluar rumah. Ketika mereka diingatkan untuk mengerjakan tugas, mereka malah membentak dan memarahi orang tuanya karena tidak mau mengerjakan tugasnya. Dari berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari ini, inilah yang dapat mencerminkan bahwa pembelajaran daring berdampak pada penurunan adab para pelajar, baik kepada guru atau dosen maupun orang tuanya. Al-Atas menegaskan bahwa penanaman adab merupakan bagian pokok yang melekat dari konsep pendidikan Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan utama dari pendidikan Islam adalah mencetak manusia yang baik dan beradab. Karena manusia yang beradab lebih berpeluang untuk membangun peradaban manusia yang lebih beradab, yakni manusia yang telah maju tingkat kehidupannya, baik lahir maupun batin. Islam sebagai sebuah ajaran yang universal memberikan perhatian dalam masalah adab. Adab dalam Islam menyangkut konsep yang fundamental tentang ajaran Islam itu sendiri. Begitu pentingnya masalah adab ini sehingga banyak para pemikir Islam atau para ulama yang menulis kitab terkait dengan adab secara khusus, seperti Al-Mawardi menulis Adab al-Dunya wa al-Din, Muhammad bin Sahnun An-Takwi menulis Adab al-Mu'allimin wa al-Muta'allimin, Al-Khatib al-Baghdadi menulis Al-Jami'i Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami. Keberadaan adab menjadi hal yang mahal dan sulit diperoleh. Hal ini terjadi karena akibat kurangnya pemahaman terhadap nilai adab itu sendiri, serta besarnya pengaruh lingkungan. Begitupun dalam dunia pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan formal atau modern. Keberadaan adab sangatlah jarang terlihat. Padahal, keberadaan adab dalam pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran, sangat penting. Karena adab inilah yang akan membawa para murid kepada kesuksesan dan kemanfaatan akan ilmu yang diperolehnya. Selain itu, adab juga memberikan andil yang besar dalam menciptakan manusia yang beradab. Hakikat adab yang pertama adalah secara etimologis atau bahasa. Adab adalah istilah bahasa Arab yang artinya adat istiadat. Ia menunjukkan suatu kebiasaan, etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Kata adab artinya sesuatu yang bagus sekali atau persiapan. Adab dalam pengertian ini sama dengan kata lain Latin urbanitas, kesopanan, sopan santun, kehalusan budi bahasa dari orang-orang kota, kebalikan dari kekerasan orang Baduy. Jadi, adab artinya akhlak yang baik. Lalu selanjutnya secara terminologi, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun beberapa adab yaitu 1. Adab terhadap diri sendiri,
Pendidikan adab bermula dari aspek dalam diri seseorang individu dan pelajar secara khusus. Keikhlasan menjadi syarat utama dalam setiap perbuatan dan amalan, termasuk belajar. Keikhlasan dalam menuntut ilmu sama seperti keperluan jasad kepada ruh, di mana jasad tidak berfungsi tanpa ruh. Perbuatan menuntut ilmu juga tidak bermakna jika tiada keikhlasan. Al-Junaidi bin Muhammad menegaskan bahwa kunci kepada ilmu yang bernilai adalah kesungguhan untuk mempelajari ilmu tersebut, serta ada belajar terhadap diri sendiri juga meliputi akhlak yang mulia dan menjaga maruah diri. Selanjutnya adalah adab terhadap guru. Tursidi menerangkan dalam kitab An-Tahbiul Muta'alim yang artinya pelajar meyakini kemuliaan dan keluhuran seorang guru agar pelajar menjadi orang yang beruntung pada zaman yang akan dihadapinya. Peranan guru dalam pendidikan sangatlah penting. Artinya, guru memiliki tanggung jawab untuk menentukan arah pendidikan tersebut. Itulah sebabnya Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu. Ada peserta didik terhadap guru seperti yang dijelaskan oleh At-Tursidi dalam kitab Tanbihul Muta'alim. Pada dasarnya bertumpu pada permuliaan dan pengagungan terhadap guru. Pandangannya tentang adab seorang peserta didik kepada guru, yang artinya, adapun adab murid ketika belajar terhadap gurunya antara lain berkeyakinan bahwa kemuliaan gurunya melebihi kemuliaan kedua orang tuanya sendiri. Sebab, gurulah yang mendidik jiwanya, sedangkan ibu bapaknya hanya peduli dengan kesehatannya. Demikian besar penghormatan Sayyidina Ali kepada gurunya, sehingga mau dijadikan budak oleh gurunya. Untuk itu, peserta didik harus menghormati guru dan mengagungkannya dengan cara ketika duduk di hadapannya harus sopan, konsentrasi, memperhatikan, dan mendengarkan nasihat-nasihatnya, meyakini kemuliaan serta keluhuran ilmunya, dan merendahkan diri kepadanya, mendengarkan perkataannya, melaksanakan perintahnya, sungguh-sungguh dalam belajar dan berpikir sebelum berbicara. Lalu selanjutnya adalah adab terhadap ilmu yang dipelajari. Adab belajar terhadap ilmu dalam kitab Tanbihul Muta'alim dapat dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh dalam menghasilkan ilmu. At-Tursidi dalam kitab Tanbihul Muta'alim menjelaskan, pelajar bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga dalam menghasilkan ilmu agar dapat memperoleh ilmu, karena ilmu tidak akan didapat dengan bersantainya badan dan banyak menganggur. Peserta didik harus benar-benar rajin dan tekun, penuh semangat, bersungguh-sungguh dan mempunyai minat atau cita-cita yang kuat. Peserta didik hendaknya dapat mempergunakan masa mudanya untuk sungguh-sungguh dalam belajar. Dan janganlah peserta didik memaksakan dirinya dan jangan pula melemahkan dirinya sehingga tidak mau bertindak dan memutuskan aktivitas belajarnya. Modal pokok untuk menghasilkan segala sesuatu adalah faktor kesungguhan dan cita-cita. Karena itu adalah pangkal kesuksesan. Peserta didik harus menjaga dalam hatinya jangan sampai mencari ilmu untuk berdebat atau untuk pamer-pameran dengan sesamanya karena merasa lebih tinggi ilmunya. Setelah menghasilkan ilmu yang telah dipelajari dari guru-gurunya, pelajar harus mengamalkan ilmu yang didapatnya, yaitu ilmu-ilmu dari jumlahnya ilmu ibadah dan ilmu adab, ilmu tasawuf, dan ilmu-ilmu yang menunjukkan kelebihan amal. Fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini sebagai cermin tentang merosotnya adab siswa sebagai pelaku pendidikan, baik dari segi pimpinan pendidikan, guru, dan peserta didik. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap kualitas pendidikan yang diharapkan. Salah satu contohnya adalah adab atau etika yang sudah semakin jauh atau hampir hilang dari setiap orang termasuk pada anak didik. Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya siswa atau mahasiswa yang tidak mempunyai sopan dan santun dalam berbicara, berperilaku, dan berpakaian yang tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam, melanggar akhlak, peraturan sekolah, kode etik di tingkat mahasiswa. Pada pembelajaran daring, sebagian besar siswa dan mahasiswa, beberapa tidak menerapkan adab ketika belajar, seperti tidak menyalakan kamera dan tidak menonaktifkan mikrofon.
hadir tidak tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai, dan menggunakan bahasa yang tidak sopan saat akan menjawab pertanyaan dosen maupun guru. Dengan adanya pandemi ini, banyak dampak negatif yang ditimbulkan pun. Banyak contohnya dalam bidang pendidikan. Ada para pelajar semakin merosot karena kemudahan yang diberikan. Para pelajar menjadi tidak bertanggung jawab atas tugasnya sebagai seorang pelajar dan malah menggunakan waktu yang berlebihan dengan gadgetnya. Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita semua dapat melakukan aktivitas kehidupan tanpa terkendali. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.